Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang ajaib, Bapa yang kekal, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada pagi hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, hidup ini penuh dengan kesibukan dan ambisi duniawi. Kita sering lupa bahwa hidup di dunia ini bersifat sementara dan singkat. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 15 dan 16 bahwa hidup manusia seperti rumput yang segera layu ketika angin melintas. Hal ini seharusnya menggugah hati kita untuk berpikir lebih jauh dari sekedar urusan duniawi. Kita harus mempersiapkan diri dan keluarga untuk kehidupan kekal. Menyadari bahwa kehidupan ini singkat adalah langkah pertama menuju kehidupan yang berpusat pada Kristus dan kekekalan. Banyak orang yang tidak mengenal realitas bahwa hidup kita di bumi ini sangat singkat. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 15 dan 16 mengatakan, "Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi." Ironisnya, kita seringkali terjebak dalam kesibukan duniawi tanpa menyadari bahwa kita tidak dapat membangun firdaus di dunia ini. Bukan berarti kita harus menjadi pesimis atau fatalistik, tetapi kita dipanggil untuk berpikir realistis dan rohani. Dunia ini tidak menjanjikan keamanan yang kekal. Oleh sebab itu, sebagai orang tua, kita harus mempersiapkan anak-anak kita untuk mengikuti jejak Tuhan sejak dini, bukan hanya membiarkan mereka terbawa arus dunia yang merusak. Ini adalah panggilan yang penting bagi setiap orang tua. Ironis, banyak orang tidak berpikir secara realistis. Kita tidak bisa membangun firdaus di bumi yang tidak menjanjikan ini. Bukan berarti kita jadi berpikir pesimis dan fatalistik, tetapi ini adalah panggilan untuk kita berpikir realistis. Kita hidup di dunia yang benar-benar tidak menjanjikan. Seharusnya setiap orang tua mempersiapkan anaknya untuk mengikuti jejak Tuhan sejak di bumi ini. Sebagai orang tua, kita tidak boleh membiarkan anak-anak terbawa oleh arus dunia yang membinasakan mereka. Untuk ini, orang tua harus bekerja keras untuk menghindarkan anak-anak dari pengaruh dunia. Dalam menjalankan tugas ini, orang tua harus menjadi contoh nyata yang mencerminkan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun tugas ini berat,
ini adalah satu-satunya cara agar anak-anak kita dapat melihat dan mengenal Tuhan secara nyata. Kehidupan orang tua yang selalu terhubung dengan Tuhan akan menjadi warisan rohani yang tidak ternilai bagi anak-anak mereka. Dengan demikian, anak-anak tidak hanya melihat harta duniawi, tetapi juga warisan kekal yang diberikan melalui teladan hidup yang kudus. Oleh sebab itu, orang tua harus menunjukkan wajah Kristus dalam hidupnya sehari-hari. Ini mungkin merupakan hal yang berat, tetapi ini adalah hal terpenting dan mutlak harus dilakukan. Oleh karenanya, kita mohon Tuhan mencelihkan batin kita agar kita mengerti kehendak Allah. Sebab inilah warisan yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Kehidupan orang tua yang selalu bersentuhan dengan anak merupakan proses impartasi atau penularan yang akhirnya menjadi warisan permanen bagi anak. Kalau orang tua memiliki wajah batinia seperti Yesus, maka wajah itulah yang pasti terwariskan kepada anak-anak. Kita tidak hanya bertanggung jawab untuk kesejahteraan fisik dan material anak-anak kita, tetapi juga untuk memastikan bahwa mereka berada dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan. Kita tidak boleh membiarkan sukses duniawi mengalihkan perhatian kita dari tujuan akhir, yaitu bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan. Meskipun banyak orang menganggap fokus ini tidak realistis, sesungguhnya inilah yang paling realistis karena kehidupan di bumi hanyalah sementara. Lebih dari sekedar terpelihara di bumi, yang utama adalah anak-anak kita ada dalam persekutuan dengan Allah dan dipersiapkan untuk masuk langit baru dan bumi baru. Ini adalah landasan pemikiran yang benar. Kalau hanya mau memiliki rumah tangga yang baik, yang bahagia, yang harmoni, banyak motivator mengajarkan hal ini. Namun untuk mempersiapkan keluarga masuk dalam keabadian, hal ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang mengerti kebenaran. Mungkin saudara sudah sering melihat realitas yang pedih dalam kehidupan ini. Sejatinya, hal tersebut dapat memotivasi kita untuk benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana pedihnya ditinggal meninggal oleh orang tua atau anak, sebuah kepedihan perpisahan yang tidak terbayangkan, dan berbagai kepedihan lain yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Untuk itu, hanya ada satu vaksin dalam menghadapi tragisnya hidup ini, yaitu pengharapan di langit yang baru dan bumi yang baru. Semua kita mengerti dan menghayati bagaimana kita ingin anak-anak kita sukses, sukses karir, sukses studi, sukses berumah tangga. Hal ini tentu tidak salah. Tuhan bukan tidak suka kita sukses dalam hal-hal tersebut, karena sukses itu juga untuk kemuliaan bagi Tuhan. Tetapi, apalah artinya segala sukses dan keberhasilan kalau pada akhirnya kita tidak bersama-sama di surga? Hal ini harus menjadi pemikiran yang serius dan kita tidak boleh menganggap remeh. Tidak ada hal yang lebih serius dalam kehidupan ini selain kekekalan. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya yang kita wariskan bagi anak cucu kita adalah jejak Tuhan di dalam hidup kita, supaya kita bisa pulang bersama. Meskipun dapat dipandang sebelah mata sebagai tidak realistis, namun sesungguhnya ini adalah pemikiran yang realistis. Jangan berpikir kalau orang tua bisa memberikan fasilitas yang berlimpah, anak lebih terjamin hidupnya. Justru semakin berlimpah harta orang tua berikan, tidak sedikit anak yang tidak memiliki daya juang hidup yang tinggi atau menjadi manja. Kalau orang tua dengan mudah mewariskan kekayaan kepada anak-anak, konsekuensinya adalah mereka merasa tidak bermasalah soal ekonomi, merasa begitu gampang mendapatkan uang,
mereka akan menjadi anak-anak yang kurang realistis dalam berpikir. Bukan tidak boleh orang tua memberikan harta berlimpah kepada anak, tapi masalahnya, apakah anak melihat jejak Tuhan dalam hidup orang tua dalam menggunakan harta tersebut? Selanjutnya, apakah anak-anak kita terlatih dan dapat dipercaya untuk menggunakan harta yang Tuhan percayakan tersebut dengan bijaksana? Jika tidak, maka itu bisa dipastikan anak berpotensi sesat dan terhilang dengan uang dan harta melimpah yang kita berikan. Dengan harta yang berlimpah, anak-anak cenderung menggampangkan segala sesuatu dan menjadi kurang bertanggung jawab. Hal ini logis sebab anak-anak yang memiliki warisan harta yang berlimpah merasa memiliki perlindungan dari kekayaan tersebut. Hal yang paling berbahaya adalah ketika dengan harta, seseorang bisa mudah menyelesaikan masalah sehingga terbangun prinsip yang kuat, pokoknya dengan uang semua bisa selesai. Ini merupakan bahaya laten atau terselubung di masa mendatang bagi diri anak tersebut dan nasib kekalnya. Oleh karena itu, satu-satunya jalan untuk mendidik anak adalah dengan memperlihatkan model orang tua yang bergaul dengan Tuhan, sehingga mereka menemukan jejak Tuhan dalam hidup orang tua. Inilah warisan terbaik yang bisa orang tua berikan bagi anak. Kesimpulan renungan pada pagi hari ini, warisan terbaik yang dapat kita berikan kepada anak-anak kita bukanlah harta benda, melainkan jejak iman dan hubungan yang erat dengan Tuhan. Hidup ini singkat dan kita tidak dapat membawa apapun selain iman dan hubungan kita dengan Tuhan ke dalam kekekalan. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai orang tua untuk menjadi teladan yang hidup dalam Tuhan agar anak-anak kita juga dapat berjalan di jalan yang sama dan mewarisi kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kehidupan kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Engkau memberikan hikmat kepada setiap orang tua, agar kami dapat menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kami. Bukalah hati dan pikiran kami untuk memahami bahwa hidup ini sementara dan kekekalan jauh lebih penting. Biarlah kami selalu membimbing anak-anak kami dalam jalan-Mu dan mempersiapkan mereka untuk kehidupan kekal. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan.
kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada pagi ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana alam. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.